Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Fitriani. Saya salah seorang staf di Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya. Lewat kerja saya pertama kali diangkat sebagai CPNS di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Tasikmalaya. Kemudian saya pindah ke Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya dari 2010 sampai 2017. 2017 sampai 2019 saya mutasi ke Dinas Ketahanan Pangan. Dan saya mulai bekerja di Inspektorat dari tahun 2020 sampai hari ini. Jabatan saya di Inspektorat Kota Tasikmalaya adalah sebagai analis pengembangan SDM aparatur. Tugas saya sehari-hari adalah melakukan pelayanan administrasi kepegawaian, kemudian menyusun analisis beban kerja dan analisis jabatan di Inspektorat Kota Tasikmalaya, merencanakan, memfasilitasi, dan mengevaluasi pengembangan kompetensi pegawai Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya dan melaporkan hasil kinerja pegawai di Inspektorat Kota Tasikmalaya. Inspektorat Daerah Kota Tasikmalaya memiliki 5 bagian, yaitu sekretariat dan 4 inspektur pembantu. Inspektur pembantu 1, 2, 3, dan 4. Untuk inspektur pembantu 1, 2, dan 3 memiliki wilayah kerja SKPD. Sedangkan untuk Inspektur Pembantu 4 khusus untuk menangani kasus-kasus investigatif dan tugas mandatori lainnya. Masuk. Assalamualaikum, Pak. Salam. Masuk, Bu. Gimana? Ada yang bisa saya bantu? Ini, Pak, ada beberapa yang ingin saya sampaikan terkait tindak lanjut dari pertemuan minggu kemarin dengan Pak Irban dan auditor staf PPUPD. Itu tentang penyusunan rencana program kerja pengawasan tahunan untuk tahun 2025. Jadi setelah saya koordinasi dengan Irban wilayah, ternyata untuk PKPT 2024 ini pengawasan penerapan SPM itu belum menjadi prioritas. Menurut Undang-Undang Nomor 23 bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan itu wajib memprioritaskan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berdasarkan SPM. Nah, untuk 2024 ini kami lihat itu belum menjadi prioritas. Ya, memang belum ada. Nah, jadi hasil koordinasi saya tepatnya sih dengan Irban 2, karena Irban 1 dan Irban 3 itu masih di lapangan, bahwa mereka sebenarnya siap untuk menambah volume pengawasan terhadap penerapan SPM di perangkat daerah. Oh gitu ya. Coba saya lihat dulu konsepnya. Kalau yang ini sudah koordinasi dengan PEP atau belum? Belum sih, Pak, saya menunggu arahan Bapak dulu. Iya. Jadi nanti ini kan yang ini sudah, kalau yang ini belum ya. Iya, Pak. Jadi coba koordinasi lagi dengan PEP, libatkan lagi dengan Irban terkait, terutama untuk hal-hal yang memang kurang. Jadi kalau misalnya perlu kita bahas lagi bersama, kita briefing aja. Jadi jangan sampai nanti kalau misalnya sudah waktunya harus masuk dalam mandat penyusunan PKP itu harus ada, kita kan harus dilaksanakan. Terus koordinasi juga dengan Kasubag TU untuk masalah penggunaan manajemen waktunya, berapa hari untuk digunakan dalam setiap penugasan, sama dengan anggaran yang dibutuhkan. Jadi kalau misalnya untuk penugasan, untuk operasional seperti apa, jadi supaya bisa kita kalkulasi. Jadi pada saat penyusunan PKPT 2025 itu sudah sinergi dengan penyusunan anggaran yang ada, ya, dengan personil juga. Takutnya nanti kan kita ada tugas-tugas tambahan dari Pak Wali Kota tidak terakomodir, jangan sampai seperti itu. Ya, mungkin nanti saya hubungi pihak PEP kalau sudah koordinasi dengan Bu Irban lagi. Ya, nanti kalau misalnya sudah, tolong saya dikasih tahu lagi supaya kita bisa briefing secepatnya. Iya, sekaligus mungkin rencana ke EPD mana nanti saya bikin listnya. Disesuaikan kan dengan amanat yang dari Jakwas juga ya, jadi supaya bisa sinergi semua dan bisa dilaksanakan sesuai dengan
waktu yang ada gitu. Ya, baik. Gitu mungkin Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Sekretaris dan rekan-rekan, saya akan memaparkan rencana program kerja pengawasan untuk Inspektorat Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026. Seperti yang kita ketahui bahwa Renstra merupakan penjabaran dari RPJMD, dan untuk Kota Tasikmalaya diambil dari RPD. Untuk tahun 2023 sampai 2026 itu diambil dari RPD Rencana Pembangunan Daerah. Visi dari RPD adalah dengan iman dan takwa, Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan dan industri termaju di Jawa Barat. Kemudian misi kelima yang kita ambil adalah menciptakan dan memelihara pelayanan publik yang berbasis pada good governance dengan berlandaskan pada prinsip government entrepreneurship sehingga mampu menghasilkan iklim mandiri dan partisipatif pada semua lapisan masyarakat di Kota Tasikmalaya. Tujuannya adalah terwujudnya reformasi birokrasi, sedang sasaran akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi. Selanjutnya, untuk Renstra Inspektorat memiliki satu tujuan dan satu sasaran. Tujuannya terwujudnya reformasi birokrasi dan pengawasan internal serta akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif berbasis teknologi informasi. Untuk mencapai tujuan dari Renstra tersebut diperlukan indikator-indikator kinerja utama, diantaranya itu SAKIP, PKAPIP, SPIP, dan IKF. Untuk PKAPIP itu sudah menjadi prioritas untuk OPD Inspektorat. Jadi kita sebagai anggota APIP itu harus mempunyai kompetensi yang memadai, diantaranya dengan meningkatkan kompetensi pegawai agar tujuan pengawasan dapat dicapai. Namun mengingat anggaran yang terbatas, jadi untuk setiap tahunnya itu tidak semua pegawai dapat diikutsertakan dalam pendidikan dan pelatihan. Mungkin Bapak ada masukan? Rencana strategis Inspektorat berkaitan dengan PKP sendiri yang dari SDM tersebut, mungkin seperti yang kita bicarakan sebelumnya ya. Jadi untuk PKPT itu, jadi dipertimbangkan jangan sampai nanti dalam penyusunan timnya juga ada semacam ketimpangan karena kompetensinya yang kurang merata. Jadi nanti tolong dikaji lagi dengan Kasubag TU supaya nanti dalam pelaksanaan PKP sendiri dan disendiri dengan PKPT kita bisa maksimal, karena tugas kita kan sangat banyak dan mungkin dalam pembentukan timnya juga perlu adanya komunikasi juga dengan para irban. Jadi tolong ditindaklanjuti lagi. Terkait pengawasan SPM, mungkin untuk PKPT 2025 yang kita bicarakan tadi Pak, untuk audit ketaatan mungkin akan lebih diprioritaskan. Untuk pegawai yang sudah mengikuti diklat audit ketaatan itu masih terbatas. Untuk rencana diklat mungkin nanti saya usulkan agar beberapa pegawai, khususnya dari perwakilan para irban, ada yang ikut untuk mengikuti diklat tersebut. Begitu mungkin ya Pak? Iya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih rekan-rekan. Ya, masuk. Ada apa nih? Ada yang bisa saya bantu? Mohon izin, ini terkait pengaduan masyarakat yang kemarin saya terima. Jadi ada pelapor yang mengadukan tentang disiplin PNS. Jadi ada seorang PNS di Dinas A, itu sudah lebih dari 2 bulan tidak masuk kerja. Terus? Ini untuk bahan laporannya sih sudah saya identifikasi, sudah saya periksa, dan bukti-buktinya sudah ada Pak. Oh itu. Jadi identitas pelapor sudah jelas, berikut kronologis laporannya.
Dari pengadunya sudah. Iya. Oh ya. Jadi dari Pak Inspektur itu saya diperintahkan untuk berkoordinasi dengan Bapak. Oh gitu. Iya, iya, iya. Ini mungkin Bapak bisa lihat dokumen yang masuk. Identitasnya ada ya, Ada, fotokopi lengkap, lengkap udah ini. Terus kronologis kejadiannya. Sudah ada di situ. Oke. Terus karena disiplin ini, apakah atasan langsung sudah melaksanakan juga? Nah itu saya koordinasi dengan pihak dinasnya, ternyata belum ada Oh, belum tindakan ada. dari atasan langsungnya Pak. Oh gitu. Jadi belum ada ya dari sana ya. Terus bukti-bukti bahwa dia itu tidak masuk sudah Saya ada sudah, ya? ada Oh, ada rekap ya di rekap ini ya, dari di absen kehadiran ini ya. yang bersangkutan. Oh iya, dari kepegawaian ya Iya. pasti. Oke. Nanti ya saya terima ininya, informasinya. Kalau sudah bukti, nah mungkin nanti apakah ini ditindaklanjuti oleh kita? Tapi kalau tadi bahwa itunya belum, atasan langsungnya belum melaksanakan? Belum Pak. Oh, kalau belum mungkin nanti bikinkan surat apa istilahnya, surat pelimbahan. Ya pelimbahan yang ditandatangani oleh Pak Inspektur. Nah, gitu mungkin ya, seperti itu. Kalau misalnya memang belum dilakukan pemeriksaan oleh atasan langsung, karena kewajibannya ada oleh atasan langsung ya. Dahulu. Iya, Kalau misalnya nanti ternyata sudah dilaksanakan tapi belum disampaikan ke Ibu misalnya, nah itu jadi tolong dikonfirmasi dulu ya. Ya. Jadi kalau misalnya ternyata sudah, nah nanti kita selesaikan, kita bentuk tim mungkin untuk melaksanakan dan diusulkan ke Pak Inspektur. Jadi mungkin angka saya ini sekarang membuat surat pelimpahan dulu ke dinas terkait. Kemudian setelah nanti ada konfirmasi apakah memang belum dilakukan. Soalnya saya ini belum dilakukan itu belum bertemu langsung dengan atasannya, baru pelapor dengan gitu ya. Pelapor dan saksi rekan-rekan kerjanya begitu Pak. Siap. Baik ya, kalau gitu mah bisa nanti dicek ulang dulu ya, dicek ulang dulu. Kalau memang ini memang belum, nah itu laksanakan surat pelimpahan gitu. Siap, nanti hasilnya saya koordinasikan lagi dengan Bapak ya. Iya, nanti mungkin ada ya diparap dulu sama saya baru oleh Pak Inspektur. Siap Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Ini dokumennya saya ambil dulu. Oh iya, boleh. Terima kasih Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah portofolio dari saya untuk memenuhi persyaratan uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional pengawas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.